Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan aman dan sehat ya. Kali ini kita akan belajar nilai mutlak bagian pertama tentang definisi dan sifat-sifatnya. Ilustrasinya, misalkan nih dalam sebuah kelas, setiap siswa mempunyai jumlah buku yang bermacam-macam. Misalkan Ana punya 20 buku dan Ani punya 15 buku. Nah, selisih buku Ana dan Ani berapa ya? 5 buku, ya betul. Diperoleh dari 20 dikurangi 15 ya. Kemudian misalkan Beno punya 17 buku dan Beni punya 21 buku. Selisih buku Beno dan Beni berapa ya? 4 buku. Oke, diperoleh dari 12 dikurang 17. Lalu misalkan Caca punya 18 buku dan Cici punya 11 buku, berarti selisih buku Caca dan Cici ada 7 buku. Nah, misalkan nih, Dinda punya sejumlah buku, tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kita lambangkan X ya. Kemudian Dewi punya 10 buku. Nah, selisih buku Dinda dan Dewi berapa ya? Apakah X min 10 ataukah 10 min X? Nah, di sini kita akan memanfaatkan konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak adalah nilai mutlak dari suatu bilangan merupakan jarak dari bilangan tersebut ke bilangan 0 dan selalu bernilai positif. Nih, misalkan ada suatu garis bilangan, lalu mutlak 5 itu digambarkan jarak dari 0 ke 5. Berarti ada 5 langkah ya. Berarti mutlak 5 sama dengan 5. Lalu kalau mutlak negatif 5, berarti jarak dari 0 ke negatif 5. Berarti ada 5 langkah ya. Berarti mutlak negatif 5 sama dengan 5. Nah, berarti kalau nilai mutlak itu adalah jarak itu sama aja dengan selisih, berarti artinya selisih buku Dinda dan Dewi tadi X min 10 atau 10 min X ya. Ternyata mutlak X min 10 sama dengan mutlak 10 min X. Karena kita sama-sama membicarakan selisih ya. Kalau selisih itu pokoknya besar dikurangin yang kecil, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk definisi secara resminya atau secara matematikanya gitu ya, nilai mutlak dari sesuatu kita lambangkan segitiga misalkan ya. Nilai mutlak dari sesuatu selalu dinyatakan dalam dua bentuk atau diterjemahkan menjadi dua bentuk. Yang pertama, nilai mutlak dari sesuatu bernilai sesuatu atau misalkan nilai mutlak dari segitiga adalah segitiga jika segitiga lebih besar sama dengan 0. Atau makna yang kedua, bernilai negatif segitiga jika segitiganya kurang dari 0. Nah, contohnya nih misalkan ada mutlak X. Berarti dapat dimaknai X ketika X lebih besar sama dengan 0 dan min X ketika X kurang dari 0. Ini kan masih variabel ya. Karena dia masih variabel, kita nggak tahu apakah X itu benar-benar lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, coba ini kalau mutlak 5. Berarti kan kita definisikan dulu. Mutlak 5 sama dengan 5 jika 5 lebih besar sama dengan 0. Atau negatif 5 jika 5 kurang dari 0. Nah, karena kita tahu kalau 5 itu lebih besar 0 ya, maka kita gunakan definisi yang atas. Gitu. Lalu contoh lagi, misalkan mutlak negatif 3. Berarti kita definisikan dulu yang di dalam mutlak itu ya. Berarti negatif 3 jika
jika negatif 3 lebih besar sama dengan 0. Lalu negatif dari negatif 3 jika negatif 3 kurang dari 0. Nah, karena kita tahu negatif 3 itu kurang dari 0, maka kita gunakan definisi yang bawah. Itu ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti mutlak negatif 3 sama dengan 3. Nah, lanjut contoh lain nih. Misalkan mutlak 1 dikurang 3. Nah, kita kerjain dulu kan, 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2. Mutlak dari negatif 2 berarti karena negatif 2 kurang dari 0, berarti kita ambil definisi yang bawah. Negatif dari negatif 2 sama dengan 2. Lanjut, contoh selanjutnya mutlak 2 dikurang akar 5. Nah, kita tahu kalau akar 5 itu lebih besar dari 2 ya. Maka 2 dikurang akar 5 itu nanti hasilnya akan negatif. Nah, berarti kita menggunakan definisi yang bawah. Negatif dari yang ada di dalam mutlak. Berarti negatif dari 2 dikurang akar 5. Sama dengan, atau kita rapikan menjadi akar 5 dikurang 2. Itu didistribusikan ya, didistributifkan negatifnya. Tuh. Nah, contoh lain lagi, misalkan ini mutlak 4 dikurangin akar 3. Nah, kita tahu kalau akar 3 itu lebih kecil dari 4 ya. Berarti nanti hasilnya positif. Berarti mutlak 4 dikurang akar 3 tetap kita ambil yang di dalam mutlak aja. Berarti hasilnya sama dengan 4 dikurang akar 3. Ya, karena tadi ya, 4 dikurang akar 3 kita tahu hasilnya positif atau lebih besar sama dengan 0. Oke, jelas ya? Nah, contoh selanjutnya nih, gimana kalau yang di dalam mutlak itu berupa variabel? Nah, contohnya ini, mutlak X plus 1. Jadi X plus 1 ini dia dianggap satu kelompok ya, satu geng gitu. Atau tadi kan Bu Fatma melambangkannya segitiga. Nah, maksudnya segitiga itu ya sekelompok yang ada di dalam nilai mutlak gitu ya. Nah, ini nilai mutlak atau mutlak dari X plus 1 berarti kita definisikan dulu menjadi X plus 1 jika X plus 1 lebih besar sama dengan 0 atau negatif dari X plus 1 jika X plus 1 kurang dari 0. Ini definisi umumnya. Sekarang kita rapikan dulu. Berarti yang X plus 1 lebih besar sama dengan 0, kita bisa ganti menjadi X lebih besar sama dengan min 1 ya. Oke, lalu untuk negatif dari X plus 1, kita bisa rapikan menjadi min X min 1. Oke, di sini nggak bingung ya. Jadi ini tinggal kayak dipindah luas aja gitu. Biar nanti kita akan mencari nilai X-nya ya. Kita akan mencari nilai X yang mungkin, maka kita buat sesederhana mungkin gitu. Jadi kita buat X lebih besar sama dengan dan X kurang dari sama dengan gitu. Jadi plus satunya kita pindah ke kanan gitu ya. Nah, ini berarti kalau ada garis bilangan nih, misalkan karena tadi batasnya negatif 1, maka jika X lebih besar sama dengan negatif 1, kita pakai hasil yang sudah dirapikan, berarti kita menggunakan rumus yang X plus 1. Nah, kalau X-nya kurang dari negatif 1, maka kita menggunakan rumus yang min X min 1. Nah, maksudnya gimana nih? Misalkan nih, kan tadi kita tahu ya, nilai mutlak X plus 1 sama dengan didefinisikan. Nah, kalau nilai mutlak X plus 1 dengan X sama dengan 2, maka hasilnya 3 ya. Tapi kalau
nilai mutlak X plus 1 dengan X sama dengan negatif 2, maka hasilnya negatif dari negatif 2 dikurangi 1. Hasilnya 1. Begitu? Nah, contoh lain lagi. Misalkan mutlak 2X dikurang 1. Nah, kita definisikan dulu. Berarti mutlak 2X dikurang 1 sama dengan mutlak X dikurang 1 jika didefinisikan 2X dikurang 1 jika 2X dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Atau negatif dari 2X dikurang 1 jika 2X dikurang 1-nya tadi kurang dari 0. Gitu ya. Nah, lalu kita rapikan seperti biasa. 2X dikurang 1 lebih besar sama dengan 0, berarti kan X sama dengan setengah. Nah, itu juga sama, berarti batasnya di setengah ya. Berarti kalau lebih dari sama dengan setengah, menggunakan rumus yang atas, 2X min 1. Kalau X-nya kurang dari setengah, maka menggunakan rumus yang bawah, min 2X plus 1. Itu jelas ya? Jadi kalau nilai mutlak dari sesuatu selalu dimaknai menjadi 2. Batasannya kalau definisi awal itu batasnya adalah 0. Berarti lebih besar sama dengan 0, itu definisinya apa, terus kurang dari 0 definisinya apa. Tapi nanti seiring berjalannya waktu dan soal gitu, nah nanti kita rapikan kayak tadi ya, 2X min 1 lebih besar sama dengan 0, kita rapikan menjadi X lebih besar sama dengan setengah. Itu ya. Tujuannya apa? Karena kita kan tujuannya mencari nilai X yang memenuhi. Maka kita buat yang di ruas kiri hanya variabel X. Itu. Jelas ya? Nah, sampai sini untuk yang definisi. Jadi nilai mutlak definisinya seperti itu. Oke, lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak A pasti lebih besar sama dengan 0. Ya iyalah, jadi dari definisinya aja. Dari contoh-contoh yang kita lalui tadi, pasti dia hasilnya lebih besar sama dengan 0 ya. Terus sifat yang kedua, mutlak A sama dengan mutlak negatif A. Ya iya, kayak contoh-contoh tadi juga, mutlak 5 sama dengan 5, mutlak negatif 5 sama dengan 5. Nah, berarti kan mutlak A sama dengan mutlak negatif A. Lalu sifat yang ketiga, mutlak A tambah B sama dengan mutlak B tambah A. Ya iyalah, kalau pertambahan biasa aja sama dengan ya kan 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 1 sama dengan 3, ya apalagi mutlak gitu. Nah, agak berbeda ketika dikurang nih. Mutlak A kurang B akan sama dengan mutlak B dikurang A. Jadi, kalau dikurang itu nanti nilai mutlaknya akan tetap sama. Karena tadi ya, nilai mutlak kan kita membicarakan tentang jarak atau selisih. Gitu ya. Pasti kan dia yang besar dikurangin yang kecil, apapun yang terjadi. Dan itu pasti tidak akan bernilai negatif. Gitu. Makanya tadi yang contoh soal Dinda dan Dewi, berarti mereka itu sama aja ya, 10 min X atau X min 10. Itu bernilai sama. Lanjut untuk sifat yang selanjutnya, perkalian mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Jadi setiap komponennya dimutlakan gitu. Terus untuk pembagian juga sama. Mutlak A bagi B sama dengan mutlak A dibagi mutlak B selama B-nya tidak sama dengan 0. Oke? Nah, sifat selanjutnya ini agak tidak sederhana, tapi ini harus diingat ya. Kuadrat dari nilai mutlak itu misalkan nilai mutlak dari
nilai mutlak segitiga dikuadratkan sama dengan segitiga kuadrat. Gitu. Jadi kalau ada nilai mutlak dari sesuatu dikuadratkan, maka sama dengan sesuatu tersebut dikuadratkan. Gitu. Nah, contoh simpelnya ini misalkan kalau nilai mutlak negatif 3 dikuadratkan. Artinya kan mutlak negatif 3 kali mutlak negatif 3. Lah mutlak negatif 3 tadi kan sama dengan 3 ya. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Sama nih. Kayak negatif 3 dikuadratkan. Nah, berarti sifatnya berlaku. Terus sifat selanjutnya, nilai mutlak sama dengan akar dari kuadratnya. Nih, jadi nilai mutlak segitiga sama dengan akar dari segitiga dikuadratkan. Contoh simpelnya, ini misalkan ada mutlak negatif 3, berarti kan sama dengan 3 ya. Nah, ini akan sama dengan akar negatif 3 dikuadratkan. Berarti kan negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9. Berarti akar 9 sama dengan 3. Nah, sama dong. Nah, ini yang kedua sifat yang terakhir ini kita nanti akan manfaatkan di pembelajaran selanjutnya ya, persamaan dan pertidaksamaan. Jadi untuk sifat-sifat ini harap diperhatikan dan diingat-ingat gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk pembelajaran kali ini. Ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Kemudian diberi tanggal mengerjakannya. Jadi nanti kalau pas mau penilaian, jadi udah urut gitu ya. Semuanya udah mengerjakan urut sesuai tanggal-tanggalnya. Harap dikerjakan di buku latihan masing-masing. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.